deseo lo mejor. Espero que haga disfrutar a la gente que le gustan las carreras. Pemirsa sekalian, suasana di lintasan Misano akhir pekan ini mendadak berubah seperti pasar malam. Tapi bukannya karena ada odong-odong, melainkan karena suara mesin Honda Asia yang tiba-tiba terdengar berbeda dari biasanya. Lebih garang, lebih hidup, dan bikin semua kepala di pedok menoleh serentak. Bayangkan saja, biasanya suara motor di sesi tes terdengar standar, seperti suara kipas angin rusak. Tapi kali ini ada dentuman yang membuat mekanik tetangga sampai salah tuang kopi ke gearbox. Usut punya usut, ternyata sumber suara itu adalah hasil racikan dari Santi Hernandez, si kepala kru legendaris yang jadi otak di balik sukses besar Marc Marquez. Baru beberapa hari resmi bergabung dengan Honda Asia, pria Spanyol ini langsung bikin gebrakan. Dan yang lebih gokil lagi, mesin barunya langsung dipasangkan ke motor Veda Ega Pratama. Jadi, kalau biasanya tes privat terasa sepi, kali ini pedok Misano lebih mirip arena konser rock dengan suara mesin yang jadi vokalis utamanya. Sesi privat tes itu jelas bukan tes sembarangan. Veda, bocah ajaib asal Gunung Kidul, langsung jadi sorotan utama. Semua mata menunggu apakah mesin racikan Santi bisa benar-benar membuat perbedaan. Dan jujur saja, ketika motor itu mulai menderu, beberapa mekanik lawan terlihat pura-pura cuek, tapi telinganya jelas kepo. Suara mesinnya nendang di putaran bawah, tajam di putaran menengah, dan tetap stabil di putaran atas. Ini suara mesin balap, bukan suara blender bikin jus alpukat. Begitu komentar salah satu kru yang sambil bercanda bilang ingin merekam suaranya untuk jadi nada dering WhatsApp. Dari luar, sensasinya seperti mendengar nostalgia era emas Honda di MotoGP, ketika setiap tarikan gas Marquez terdengar penuh karisma. Bedanya, kali ini suara itu muncul dari motor Veda yang baru 16 tahun, bukan dari juara dunia 8 kali. Keren atau serem pemirsa? Ya jelas dua-duanya. Dalam uji coba di Misano, Veda terlihat makin pede melibas tikungan cepat. Mesin baru ini ternyata tidak hanya garang, tapi juga bisa menjaga kestabilan motor di tikungan sempit. Kalau biasanya motor agak liar seperti kambing lepas dari kandang, kali ini motornya lebih jinak namun tetap ganas saat keluar tikungan. Akselerasi di trek lurus juga eksplosif, bikin beberapa pengamat melongo seperti salah masuk bioskop film action. Inilah kombinasi yang dicari Honda Asia, motor yang bisa menyalurkan gaya balap agresif Veda tanpa bikin rider muda ini keringetan setengah mati hanya untuk menahan setang. Di satu momen, terlihat Veda menyalip motor uji lainnya dengan begitu mulus, sampai mekanik lawan bergumam, "Itu bocah makan apa ya?" Jawabannya jelas, makan pengalaman plus racikan mesin ala Chef Hernandez. Sosok Santi Hernandez sendiri jadi bahan gosip di pedok. Bagaimana tidak, orang ini sudah puluhan tahun jadi otak strategi Marquez dan kini tiba-tiba nongol di Honda Asia. Rasanya seperti melihat pelatih Real Madrid pindah ke klub liga lokal, langsung bikin geger. Bedanya, Hernandez tidak sekedar datang untuk selfie bareng tim, tapi langsung bikin prototipe mesin dalam hitungan hari. Aura juara dunianya terbawa sampai ke pedok, bikin semua mekanik mendadak berdiri lebih tegak seperti habis ditegur guru BP. Kehadirannya menambah rasa percaya diri Honda Asia. Mereka tidak lagi dianggap sekedar tim junior, tapi benar-benar laboratorium serius tempat talenta muda seperti Veda dipoles dengan racikan kelas dunia. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar urusan mesin. Dalam sesi privat itu, mental Veda juga digembleng habis-habisan. Bayangkan, ia diminta melakukan berbagai simulasi, mulai dari mengganti mapping mesin dalam hitungan detik, hingga mengulang lap dengan setelan motor yang sengaja dibuat kurang stabil. Tujuannya, melatih konsentrasi dan kontrol di bawah tekanan. Ada momen ketika motornya dibuat rewel seperti motor bebek habis banjir, tapi Veda diminta tetap melaju. Hebatnya, bocah ini tetap fokus seperti gamer pro yang main Mobile Legends sambil dimarahin emak. Honda Asia tahu, kecepatan saja tidak cukup, mental baja adalah syarat utama untuk bertahan di Moto3. Para mekanik senior bahkan berkomentar, kalau tes ini berhasil, berarti Veda siap masuk dunia keras Moto3. Dunia itu ibarat kolam hiu pemirsa. Lawan-lawan sudah berpengalaman, penuh trik, dan tidak segan memberi tekanan psikologis. Disinilah mentalitas diuji.
Veda harus berani, tenang, sekaligus pintar membaca strategi. Kalau tidak, bisa-bisa mentalnya habis duluan sebelum finish. Untungnya, sepanjang tes privat, bocah Gunung Kidul ini terlihat adem ayem, bahkan sempat tersenyum di balik helm. Katanya sih, ia membayangkan lintasan Misano itu jalanan kampung dan lawan-lawannya hanyalah truk cabe yang harus disalip. Nah, inilah humor alami Veda yang membuatnya lebih rileks meski situasi panas. Langkah Honda Asia ini pun menuai pujian dari pengamat pedok Eropa. Mereka menyebut strategi ini sebagai investasi besar. Jarang ada tim junior yang berani langsung menurunkan prototipe di sesi tes, apalagi dengan bimbingan legenda seperti Hernandez. Biasanya tim junior hanya sibuk cari sponsor dan bikin merchandise, tapi Honda Asia jelas main di level berbeda. Mereka seolah ingin berkata, "Hey, kami bukan tim main-main, kami sedang mencetak bintang masa depan." Bahkan ada pengamat yang bercanda, kalau terus begini, pedok junior bisa lebih seru daripada MotoGP. Tentu komentar itu dibalas tawa, tapi siapa tahu memang bisa jadi kenyataan. Setelah Misano, kabarnya Veda akan menjalani tes intensif lain dengan tim teknis berbeda. Semua ini bagian dari persiapan menuju debut Moto3 pada 2026. Jadi, jangan kaget kalau ke depan kita lihat Veda lebih sering nongol di podok Eropa ketimbang nongkrong di angkringan Gunung Kidul. Misano hanyalah awal pemirsa, ini baru fondasi. Tapi fondasi yang dibangun dengan serius, data mesin, mentalitas, dan strategi. Veda sedang ditempa bukan sekedar jadi pembalap cepat, tapi pembalap komplit. Jadi kalau netizen ada yang komentar, kenapa sih Veda latihan mulu? Jawabannya gampang, karena juara dunia tidak lahir dari rebahan sambil scroll TikTok. Dan kabar yang paling bikin heboh, mesin racikan Hernandez ini akan langsung diuji di balapan resmi Junior GP pekan depan. Biasanya, prototipe baru butuh waktu lama untuk riset, tapi Honda Asia nekat menurunkannya di arena kompetitif. Gokil atau gila pemirsa? Bisa dua-duanya. Tapi inilah bukti kepercayaan diri tim terhadap racikan baru mereka. Fokus pengembangan mesin ini ada pada power delivery yang halus, stabilitas di tikungan cepat, serta akselerasi meledak di trek lurus. Cocok sekali dengan gaya balap agresif tapi presisi milik Veda. Tinggal kita lihat apakah motor ini akan jadi kuda pacu atau malah jadi kuda liar. Akhirnya, semua mata kini tertuju pada Veda. Dari Gunung Kidul ke Misano, dari balapan lokal ke level dunia, jalannya jelas tidak mudah. Tapi dukungan dari Honda Asia, racikan mesin Hernandez dan mentalitas yang terus ditempa membuatnya semakin dekat dengan panggung besar Moto3. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah mesin ini benar-benar bisa jadi senjata ampuh atau justru butuh waktu lebih lama untuk matang? Satu hal pasti, suara garang motor Veda sudah cukup untuk bikin pedok geger. Jadi pemirsa, siap-siap saja. Junior GP kali ini bukan sekedar soal poin, tapi juga soal gebrakan sejarah. Dan kalau nanti ada mekanik yang senyum-senyum sendiri di pedok, bisa jadi dia masih terngiang-ngiang suara mesin Hernandez yang bikin telinga ketagihan.